Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik Selamatkan makhluk hidup. Masih di pelajaran IPS di tema 1, subtema 2 di KD 3.1. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan ini sangat subur karena banyak gunung berapi yang masih aktif dan sangat baik untuk kegiatan pertanian. Negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Nah, bagaimana kondisi geografis negara Indonesia? Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Memiliki tanah subur dan perairan yang luas. Nah, kondisi ekonomi negara Indonesia yaitu negara agraris dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Komoditas utama hasil pertanian yang diekspor adalah karet, sawit, kakao, dan kopi. Kekayaan tambang yang dimiliki adalah minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Bidang pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara yang cukup besar. Negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Bagaimana kondisi geografis negara Malaysia? Negara Malaysia adalah negara yang beriklim tropis. Memiliki gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Kondisi ekonomi negara Malaysia yaitu negara Malaysia merupakan negara agraris dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Selain itu, ada juga perdagangan dan industri. Hasil pertanian utama adalah padi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Selain itu, hasil tambang utama negara Malaysia adalah timah. Negara selanjutnya yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Kondisi geografis negara Brunei Darussalam yaitu terletak di bagian utara Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Wilayah bagian barat merupakan dataran rendah dan berawa dan iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Kondisi ekonomi Brunei Darussalam yaitu merupakan negara penghasil minyak dan gas bumi. Brunei juga merupakan salah satu negara termakmur di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertambangan. Yang keempat adalah negara Singapura. Bagaimana kondisi geografis negara Singapura? Sebutannya adalah negara kota karena Singapura memiliki wilayah yang kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Wilayahnya merupakan dataran rendah. Nah, kondisi ekonomi negara Singapura yaitu Singapura itu bukan negara agraris, tetapi di bidang perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata, dan merupakan sumber pendapatan utama negara Singapura. Selanjutnya adalah negara Thailand.
bagaimana kondisi geografis negara Thailand? Thailand terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kondisi ekonomi negara Thailand adalah mata pencarian sebagian besar sebagai petani. Hasil utamanya adalah beras dan julukannya adalah lumbung padi Asia. Pariwisata juga sumber penghasil devisa yang besar bagi negara Thailand. Yang keenam adalah Filipina. Bagaimana kondisi geografis negara Filipina ini? Nah, Filipina itu hampir sama dengan Indonesia karena berbentuk kepulauan dan punya banyak pegunungan. Kondisi ekonominya adalah mata pencarian sebagian besar sebagai petani. Hasil pertanian utama padi dan kelapa. Hasil tambang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas. Kamboja. Kondisi geografis negara ketujuh ini adalah bentang alamnya seperti mangkuk. Di bagian tengah terdapat dataran besar Tonle Sap. Bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Kondisi ekonomi negara Kamboja. Kegiatan utama masyarakatnya adalah bertani, padi, dan perikanan. Selanjutnya yang kedelapan adalah negara Laos. Nah, kondisi negara Laos ini adalah bahwa negara ini tidak mempunyai laut. Laos dikelilingi daratan yang berupa pegunungan, hampir 70%. Kondisi ekonomi negara ini yaitu kegiatan utama masyarakatnya adalah pertanian, padi, dan jagung. Kesembilan, negara Myanmar. Kondisi geografis negara Myanmar ini adalah bentang alam terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Sedangkan kondisi ekonomi dari negara Myanmar ini adalah negara Myanmar memiliki tanah yang subur sehingga sebagian besar penduduknya berada di sektor pertanian. Terakhir adalah negara Vietnam. Kondisi geografis negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayahnya meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Nah, kondisi ekonominya bahwa Vietnam itu merupakan negara agraris dan terkenal dengan irigasinya. Selain itu, Vietnam menghasilkan kopi, teh, tebu, dan jagung. Hasil tambang utamanya adalah batu bara. Nah, apa renungan kita setelah mempelajari kondisi fisik, geografis, dan kondisi ekonomi dari negara-negara ASEAN? Kita lihat ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera, tidak bergantung pada negara lain. Kemandirian sebuah negara dalam bidang ekonomi akan menjadikan negara tersebut dihormati dan dihargai oleh negara lain. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak." Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.